Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu dosen. Perkenalkan, saya Andreas Wilardi dari angkatan 2020, nomor NTM 200657936. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemetaan saya yang berjudul Geologi Daerah Sebagian Wilayah Tomo dan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Nah, langsung ke tujuan. Nah, tujuan dari penelitian ini, kita targetnya adalah untuk mencari tahu geologi, morfologi, persebaran litologi, struktur geologi, sejarah proses geologi, dan juga potensi geologi pada daerah penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian ada di dua kecamatan, di Kecamatan Tomo dan Ujung Jaya. Ya, Kecamatan Tomo dan Ujung Jaya. Kecamatan Tomo itu terdiri dari Desa Karyamukti dan Tomo. Kemudian untuk Desa Ujung Jaya, eh, Kecamatan Ujung Jaya meliputi Desa Ujung Jaya, Palabuhan, dan juga Keboncao. Pada daerah lokasi penelitian dengan luas 5 kali 5 kilometer persegi. 25 kilometer persegi. Nah, untuk fisiografi regionalnya, daerah penelitian ini termasuk uh, Unggungan Antiklinarium Bogor, yang artinya pada daerah ini terjadi lipatan yang masif pada umur Neogen menurut Van Bemmelen 1949. Kemudian untuk geologi regionalnya, menurut juri 2011, terdapat 5 formasi, yaitu formasi Subang yang berwarna biru, formasi Kaliwangu yang berwarna hijau, formasi Citalang yang berwarna oranye, formasi Batu Pasir, Lempung, dan Konglomerat, atau di sini disebutnya Sundoro Tua, berwarna orange muda. Kemudian untuk aluvium, atau aluvium berwarna putih. Nah, pewarnaan ini sesuai dengan uh, warna dari juri, dan ini adalah umurnya. Nah, langsung ke peta aliran sungai. Nah, terdapat dua pola aliran sungai berdasarkan interpretasi saya pada daerah penelitian, yaitu trelis dan dendritik. Nah, untuk dendritik tersebar di bagian selatan hingga barat laut hingga timur laut itunya. Kemudian untuk trelis, jadi bagian barat laut dominasinya. Nah, untuk trelis ini dia artinya menurut Van Zuidam, dia dipengaruhi oleh uh, struktur. Kemudian untuk dendritik itu tidak dipengaruhi oleh struktur apapun. Nah, untuk peta morfografi ada 3 daerah bentuk lahan yang ada di daerah penelitian, yaitu perbukitan rendah yang berwarna kuning, hijau muda ini dataran rendah pedalaman, dan juga dataran rendah yang berwarna hijau tua. Kemudian untuk morfometri ada 6 kelas lereng yang terdapat pada penelitian ini, namun yang mendominasi adalah lereng yang agak curam hingga curam. Kemudian untuk peta geomorfologinya, ini adalah ininya petanya dibagi menjadi 5 satuan geomorfologi, yaitu satuan dataran rendah fluvial, datar hingga curam, satuan dataran rendah pedalaman struktural landai sampai sangat curam, satuan perbukitan rendah struktural agak curam sampai curam, dan satuan dataran rendah pedalaman kars agak curam sampai curam, dan satuan dataran rendah pedalaman vulkanik agak curam sampai curam. Nah, dari peta geomorfologi tadi, saya mengambil beberapa penampakan geologi berdasarkan satuan tersebut dari unit geomorfologi dan menamainya dengan unit geomorfologi menurut Bramantyi dan Bandono. Nah, untuk fluvial ini, dia merupakan dataran aluvial Cimanuk. Kemudian untuk dataran rendah pedalaman struktural itu, dia punggungan Hokbek Ujung Jaya. Untuk yang perbukitan rendah struktural itu punggungan Kuesta Palabuhan. Untuk pedalaman kars agak curam sampai curam itu Bukit Kars. Kemudian untuk dataran rendah pedalaman vulkanik, dia itu punggung aliran piroklastik Palabuhan. Nah, untuk peta kerangkanya, terdapat 70 stasiun yang saya ambil dari lapangan, tersebar di beberapa titik di daerah penelitian. Dan didapati ada 6 litologi yang berada di litologi daerah penelitian ini yang ditemukan. Nah, dari
Persebaran litologi tadi dikelompokkan menjadi satuan batuan berdasarkan apa namanya, dengan acuan peta sebelumnya dan juga gambar persebaran litologi yang didapatkan di lapangan. Maka dari situ kita mendapatkan 5 satuan batuan, yaitu satuan aluvium, pasir karbonatan, satuan tuf, satuan batu gamping, dan satuan batu lempung. Nah, untuk satuan batu lempung, dia itu ada 2, batu lempung dan batu lempung karbonatan. Perbedaannya adalah yang satu ditetes sama cl bereaksi, yang satu tidak. Untuk analisis batu lempung didapati dari Petijon adalah batuan matrok, dan untuk batu lempung karbonatan dari Embry-Clovan, berdasarkan Embry-Clovan namanya batuannya mudstone. Untuk analisis mikrofosil ada 3 stasiun untuk di satuan batu lempung ini. Dapati bahwa yang bottomnya itu 15,5 umurnya Miocene akhir, 19,6 middle, umur Miocene akhir sampai Pliocene awal. Begitu juga pun yang 13,4 top dari formasi dari satuan batu lempung. Nah, selanjutnya satuan batu gamping, dia adalah sebagai berikut, tapi yang paling bisa dijelaskan adalah grainnya di atas 10% dengan warna abu-abu keputihan dan warna abu-abu kecoklatan dan segala macamnya. Nah, analisis petrografi batu gamping ini adalah sampel terbaik yang saya salah satu sampel terbaik yang saya punya, itu sampel dari stasiun 55. Dia banyak banget fosilnya. Di komposisi batuan ini dia didominasi oleh grain, sehingga nama batuannya greenstone menurut Embry-Clovan. Nah, untuk analisis mikrofosilnya didapati bahwa umurnya adalah Pliocene awal. Selanjutnya satuan tuf. Nah, satuan tuf ini berwarna krem keabuan, dan yang bisa dilihat adalah ukurannya sangat mini. Itu ukuran butirnya S, matriks supported dan sebagainya. Nah, untuk analisis petrografi tuf menurut klasifikasi Smith dan Fisher, didapati bahwa batuan ini adalah kristal tuf. Kemudian untuk satuan batu pasir karbonatan, berwarna putih keabuan, lapuk putih kecoklatan, dan segala macamnya. Untuk analisis untuk analisis petrografi batu pasir karbonatan, dia nama batuannya adalah Litharidate berdasarkan Petijon. Analisis mikrofosilnya itu berumur Pliocene akhir hingga kuarter. Ini adalah kesembandingan regional dari apa yang saya teliti dan juga berdasarkan juri. Selanjutnya ada analisis kelurusan dibagi menjadi 2 tegasan utama. Pada daerah penelitian didominasi oleh arah orientasi kelurusan dari arah barat laut hingga tenggara yang berasosiasi dengan pola Sumatera, sedangkan satu lagi itu barat dari timur laut namanya pola Meratus. Kemudian ada 3 kekar yang saya analisis, ada kekar 11,1. Semua kekar ini saya ukur 20 set kekar. Setelah diplot di stereonet, maka untuk 11,1 ini dia berasosiasi dengan sesar naik mendekati sigma 1 yang nomor 2 ini. Setelah diplot di stereonet, arahnya adalah barat laut hingga timur laut. Barat daya hingga timur laut. Kemudian untuk analisis kekar 13,3, analisis stereonet mendekati sigma 3 yang artinya dipengaruhi oleh sesar normal. Kemudian untuk arahnya itu barat daya hingga timur laut. Untuk 19,9 dia mendekati sigma 2 untuk di stereonetnya. Yang artinya berasosiasi dengan sesar mendatar dan juga arahnya ada 2 arah, barat laut, barat daya timur laut, dan juga barat laut hingga tenggara. Untuk peta pola Jaws ini tidak bisa dilakukan karena kurangnya informasi strike and dip, sehingga tidak bisa diketahui tren dari orientasi dari daerah penelitian ini.
Kemudian untuk kemudian untuk apa secara geologi pada meson akhir dia meson akhir dia apa namanya neritik keluar batial pengendapannya diendapkan satuan batu lempung tadi, kemudian meson akhir pelepasan awal mengalami regresi sehingga terjadi perubahan fasies. Dari karena perubahan fasies apa namanya batu lempung tersebut mengalami hiatus di bagian utaranya. Kemudian Pliocene awal lanjut diendap pengendapannya satuan batu gamping TPBG ini uh, menindih tidak selaras dengan satuan batu lempung. Kemudian untuk Pliocene akhir ada terjadi vulkanisme mengendapkan endapan tuf dengan proses pyroclastic fault. Kemudian untuk Pleistocene terjadi gaya kompresional dari arah selatan. Hal ini selaras dikatakan oleh Marto Joyce 1984 bahwa terjadi dari Jawa Barat terjadi apa namanya terjadi kompresional pengangkatan sehingga dipengaruhi semua daerahnya oleh gaya kompresional sehingga arah dipnya itu ke arah selatan kalau di gambar ini. Kemudian untuk Pleistocene selanjutnya untuk batu pasir karbonatan ini dia hasil pengendapan sungai melalui sungai akibat dari gaya kompresional tadi. Kemudian untuk Holocene recent adalah bentuk yang sekarang yang adalah terakhir adalah satuan aluvium yang mengerosi semua beberapa daerah penelitian. Kemudian potensi geologi pertama itu adalah ditemukannya urat kalsit. Kemudian ada potensi geowisata dari Sungai Cimanuk. Di sana sudah ada fasilitas yang menarik, kemudian sangat bagus jadi tempat piknik dan estetika ketika matahari tenggelam sangat bagus. Kemudian terakhir kebakaran hutan. Uh, apa setelah dengan interaksi dengan warga sekitar bencana paling terdampak adalah ini dan juga adalah kekeringan akibat dari kekeringan mengakibatkan kebakaran hutan. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.